Dan pemirsa, kita beralih ke berita lain. Tim dokter forensik Polda Metro Jaya hari ini membongkar makam Alia, korban dugaan malpraktik klinik Chiropractic First, untuk diotopsi sebagai langkah dari proses penyelidikan polisi. Sedangkan pihak Ditreskrim Polda Metro Jaya akan melakukan joint investigation dengan FBI untuk mencari Randall Cafferty yang hingga kini masih buron. Kita akan langsung bergabung terlebih dahulu dengan Marshal Gita dari TPU Tanah Kusir dan juga ada Mila Amalia dari Mapolda Metro Jaya. Kita ke Gita dulu. Gita, apakah penggalian makam sebagai bagian proses otopsi ini sudah dilaksanakan? Ya, pembongkaran makam jenazah Alia Siska Nadia, wanita berusia 33 tahun yang diduga menjadi korban malpraktik dari klinik Chiropractic First sampai saat ini masih terus dilakukan oleh tim forensik dari Polda Metro Jaya. Tadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, tim forensik dari Polda Metro Jaya bersama dengan Reskrimum Polda Metro Jaya dan didampingi langsung oleh Kasubdit Kenakta Polda Metro Jaya tiba di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta untuk langsung menuju ke tempat pemakaman, khususnya tempat pemakaman Alia untuk dilakukan proses pembongkaran makam. Dan tadi informasi yang kami dapatkan langsung dari Kasubdit Kenakta Polda Metro Jaya AKBP Suparno menyatakan bahwa untuk proses pembongkaran makam ini sebagai langkah untuk dilakukannya proses otopsi lebih lanjut untuk mengetahui sebenarnya penyebab pasti dari kematian Alia yang diduga menjadi korban malpraktik dari Chiropractic First ini. Dan sampai saat ini pun juga masih dilakukan proses pembongkaran, bahkan tadi juga dari pihak Kasubdit Kenakta menyatakan untuk pembongkaran makam ini bisa saja dilakukan otopsi langsung di tempat pemakaman umum Tanah Kusir. Namun jika ternyata ini tidak memungkinkan maka otopsi bisa dialihkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mengapa? Karena jenazah dari Alia ini sudah dimakamkan sejak 5 bulan yang lalu. Sehingga tadi dari dokter forensik menyatakan jika sudah masuk ke dalam waktu 5 bulan, ini menandakan bahwa proses dari pembusukan ini secara sempurna sehingga sampel-sampel yang diambil pun juga tidak akan terlalu banyak, namun sampel yang akan diambil dari pihak tim dokter forensik adalah sampel pembuluh darah tulang belakang. Dan sampai saat ini kami juga masih menunggu apakah otopsi ini akan dilakukan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta atau akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Demikian informasi yang dapat dilaporkan langsung dari TPU Tanah Kusir. Saya kembalikan ke studio. Ya, Mas Calina, kita terima kasih untuk laporannya dari kita ke Mila. Ya, Mila, apakah sudah ada hasil dari kerjasama joint investigation kepolisian RI dengan FBI? Ya, hingga saat ini belum ada hasil yang dapat ditemukan antara joint investigation yang dilakukan oleh pihak FBI dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Karena memang hingga saat ini masih sedang dicari keberadaan dari Randall Cafferty, dokter yang menangani Alia Siska Nadia yang meninggal akibat malpraktek dari klinik Chiropractic First yang ada tersebar di beberapa tempat di Jakarta ini. Dan hari ini pada pagi tadi dilangsungkan pertemuan atau ini pertemuan untuk kedua kalinya yang dilakukan antara pihak Polda dengan pihak FBI. Ini untuk membicarakan seputar mengenai masalah penyelidikan dan juga dilakukan saling tukar informasi dan data. Dan data-data yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada pihak FBI ini nantinya akan digunakan apabila Randall akan diproses secara hukum di negara asalnya di Amerika Serikat. Karena memang bila dilihat dari perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Amerika Serikat ini tidak ada perjanjian ekstradisi sehingga sangat kecil kemungkinannya nanti apabila Randall sudah ditemukan keberadaannya akan diproses secara hukum di Indonesia. Namun apabila nantinya dapat dilakukan atau diberikan sanksi di Indonesia ini tadi Krisnamurti mengatakan bahwa hukuman yang akan diberikan kira-kira sekitar 5 tahun penjara sesuai dengan hasil penyelidikan yang sudah ditemukan oleh pihak kepolisian. Namun sanksi tersebut ini masih bisa bertambah sesuai dengan proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung. Dan berikut pernyataan dari Ditkrimum Polda Metro Jaya, Krisnamurti. Dan mereka memberikan asesmen bantuan penyelidikan yang sepanjang yang kami butuhkan, dan kami juga menyiapkan kebutuhan penyelidikan apabila Randall harus diproses pidana di Amerika. Kemungkinan seperti itu kalau Randall sudah kembali dan harus diproses pidana, kami sampaikan, dan mereka sangat mendukung, kooperatif.
Selain itu dalam penyelidikan di dalam kasus malpraktik ini pihak kepolisian juga mengikut sertakan kerjasama dari berbagai pihak, salah satunya adalah dari pihak ID atau pihak kedokteran, kemudian juga bekerjasama dengan pihak imigrasi untuk mencari keberadaan dari Randal sendiri. Dan apabila Randal ini masih berada di sekitar kawasan Indonesia, pihak kepolisian nantinya akan mengeluarkan surat cekal untuk Randal sendiri. Dan selain itu juga pihak kepolisian tidak hanya mengejar Randal, tapi juga mengejar pemilik klinik dari Chiropractic First ini yang ada 2 orang dengan kewarganegaraan Indonesia dan juga kewarganegaraan Singapura. Pihak kepolisian sudah menemukan kedua orang tersebut dan saat ini sedang akan diproses penyelidikan dari kedua orang dari pemilik klinik tersebut. Untuk sementara demikian, Elvita, kembali ke Anda. Ya, Mila Amalia, terima kasih Mila untuk laporannya. Ya, pemirsa, memasuki musim penghujan, warga di Kabupaten Karawang, Jawa Barat mulai terserang demam berdarah. Dalam kurun waktu sepekan ini saja sudah 18 pasien penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang. Pengidap DBD yang dirawat di rumah sakit didominasi oleh anak-anak. Kasus DBD ini marak terjadi pada awal Januari dan besar kemungkinan akan meningkat hingga Maret yang diakibatkan adanya perubahan iklim dan menjelang datangnya musim hujan. Menurut pihak RSUD Karawang, pihaknya akan melapor ke Dinas Kesehatan Karawang untuk langkah penanganan terkait meningkatnya jumlah penderita DBD tersebut. Penyakit demam berdarah terus mengintai masyarakat di wilayah Jawa Barat seperti di Kabupaten Sumedang dan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Tria Nisha yang akan melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Tria, bagaimana keadaan dan berapa jumlah pasien penderita demam berdarah di sana? Alvita, jumlah pasien penderita demam berdarah di wilayah Jawa Barat seperti misalnya di Sumedang ini terus bertambah. Tercatat sejak 2 minggu pertama di tahun 2016 ini saja sudah ada 14 pasien penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang. Dari 14 pasien ini didominasi oleh orang dewasa dan 2 diantaranya adalah pasien anak-anak. Dan beberapa dari pasien penderita demam berdarah ini bahkan harus mendapatkan perawatan yang intensif karena penyakit demam berdarah yang dideritanya ini cukup parah. Dan penyakit demam berdarah yang jumlahnya terus meningkat tak hanya terjadi di Kabupaten Sumedang saja, tapi juga di Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari tanggal 1 Januari 2016 sampai saat ini, tercatat sudah ada 181 pasien penderita demam berdarah yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dari 181 pasien penderita demam berdarah ini didominasi oleh pasien dewasa, di mana ada 118 pasien dewasa dan 63 diantaranya adalah pasien anak-anak. Dan dari data yang kami miliki dari pihak rumah sakit sampai saat ini masih ada 23 pasien lainnya yang masih harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat, Kota Cimahi, Jawa Barat. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat. Nah, selama bulan Januari 2016 sendiri sudah ada pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cibabat itu sebanyak 181 pasien. Nah, dari 181 ini 65 pasien anak dan pasien dewasa 118. Kalau per wilayahnya Cimahi 69, luar kota Cimahi 112 pasien. Ya, Elvita, masyarakat di wilayah atau di Kota Cimahi, Jawa Barat ini perlu mewaspadai menyebarnya virus demam berdarah dengue karena untuk angka 181 di awal tahun 2016 ini cukup bisa dibilang cukup tinggi karena sepanjang tahun 2015 ada 784 kasus pasien penderita demam berdarah dan 5 diantaranya meninggal dunia. Dan ini tentunya masyarakat harus mewaspadai dengan memperlakukan pola hidup bersih dan juga sehat dengan harus menutup
genangan air dan juga harus menyikat dan juga menguras tempat-tempat atau yang ada genangan air di sana untuk mengurangi menyebarnya virus dengue. Dari ini juga masyarakat berharap agar pemerintah setempat melakukan program fogging atau pengasapan gratis untuk mengurangi penyebaran virus demam berdarah, dan ini juga tentunya seperti dilakukan di Kabupaten Bandung, pemerintah menganggarkan 325 juta rupiah untuk melakukan fogging, dan ini juga harus dilakukan di wilayah lain di Jawa Barat dan juga di seluruh Indonesia agar tidak ada lagi pasien yang sakit karena demam berdarah. Untuk sementara demikian, Elvita, kembali ke Anda di studio. Trianisha, terima kasih untuk laporannya. Sebab tewasnya Wayan Mirna usai minum kopi di salah satu mal di Jakarta masih misterius. Diduga Wayan Mirna tewas karena hal yang tidak wajar. Tak ada yang menyangka hidup Wayan Mirna akan berakhir tragis. Wayan Mirna tewas pada 6 Januari lalu usai menyeruput ais kopi Vietnam di salah satu mal di Jakarta. Kejadian berawal ketika Wayan Mirna melakukan reuni dengan dua temannya di kedai kopi salah satu mal di Jakarta Pusat, Rabu 6 Januari lalu. Di kedai tersebut, perempuan 27 tahun itu memesan secangkir ais kopi Vietnam. Setelah pesanan datang, Mirna langsung menyeruput kopi pesanannya tersebut. Namun baru sekali minum, Mirna mengalami kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan busa. Mirna kemudian dibawa ke klinik yang berada di mal tersebut. Selanjutnya, Mirna dibawa ke rumah sakit Abdi Waluyo. Namun nyawa Mirna tidak tertolong. Kejang-kejang mengelupar itu diangkut, dibawa ke klinik di Grand Indonesia, GI. West Mall ya. Ternyata tidak ada perubahan, langsung dirujuk ke rumah sakit Abdi Waluyo. Ternyata di Waluyo juga sana, ternyata meninggal dunia di sana akhirnya. Meninggalnya di perjalanan apa di TKP, Bang? Di sana. Di rumah sakit meninggalnya. Masih belum bisa dipastikan apa penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna. Diduga korban tewas karena hal yang tidak wajar. Datang jam berapa, terus sama siapa? Kalau datang kurang tahu sih. Cuman dia datang pertama sendiri, terus temennya nyusul 2 orang. Setelah itu dia pas ngobrol sebentar langsung kejadian. Langsung apa? Yang kejadian pingsan ya. Pingsan gitu ya, terus minum kopi. Iya. Apa ada temennya? Temennya kurang tahu sih, kurang jelas juga saya. Ya, Mas dengar apa? Dengar sih dari temennya kayak ada yang ngerjain. Ada yang ngerjain? Iya. Dengan memasukkan apa? Kopi itu? Iya. Yang diminum itu? Iya. Hingga kini aparat Polsek Metro Tanah Abang masih terus melakukan penyelidikan guna mengungkap misteri di balik kematian korban, termasuk sampel kopi yang diminum korban. Tim Liputan Metro TV. Polisi saat ini telah memeriksa keterangan 6 orang saksi terkait kasus kematian Wayan Mirna, seorang perempuan yang tewas usai minum kopi di sebuah kafe di salah satu mal di Jakarta. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan lapor terkait barang bukti yang diambil dari lokasi kejadian, termasuk cairan dalam diri korban. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Muhammad Iqbal menjelaskan, 6 orang yang diperiksa ialah 4 orang karyawan restoran dan 2 orang teman korban. Keterangan para saksi itu akan dijadikan sebagai alat bukti. Sebelumnya polisi sudah mengambil bukti lain, yaitu kopi yang diminum korban, gelas, dan alat-alat pembuat kopi. Polisi juga telah mengambil sampel cairan dari tubuh korban untuk diperiksa Laboratorium Forensik Polda Metro Jaya. Ada 6 yang sudah kami periksa, 4 dari karyawan, 2 dari teman korban W, inisial W. Dan kami sudah melakukan penyitaan terhadap berbagai barang bukti, juga merupakan alat bukti, yaitu kopi itu sendiri yang dalam gelas, ya, terus juga cairan di dalam lambung korban sudah kami ambil untuk dilakukan proses analisa di laboratorium forensik kepolisian. Informasi lain pemirsa, anggaran pembangunan kompleks mewah DPR Senayan dengan jumlah yang fantastis menuai reaksi penolakan. Ambisi untuk pembangunan proyek ini dinilai menjadi ironi di tengah sorotan negatif dan minimnya kerja wakil rakyat.
Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Saya Zaki Arhad mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi Rory Asyari akan hadir dalam program Prime Time News. Selamat sore, sampai jumpa. Derasnya arus penolakan publik terhadap rencana pembangunan komplek mewah tempat anggota dewan berkantor di Senayan ternyata tak membuat mega proyek ini dibatalkan. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebut proyek pembangunan kawasan DPR ini dianggarkan dalam APBN tahun 2016 sebesar 570 miliar rupiah. Proyek pembangunan komplek mewah DPR ini terdiri dari pembangunan gedung DPR senilai 490 miliar rupiah dan alun-alun demokrasi senilai 80 miliar rupiah. Fitra menilai anggaran jumbo ini sebagai pemborosan keuangan negara dan bagi-bagi proyek di antara para anggota DPR. Dengan keinginan rakyat, menggunakan uang rakyat hanya untuk bagi-bagi jatah saja seolah-olah. Yang kedua bahwa fungsi penganggaran DPR masih carut-marut. Fungsinya Sekjen, BWRT, dan pimpinan DPR, Sekjen dan BWRT itu seolah-olah bisa diintervensi oleh elit DPR yang ingin adanya proyek ini berjalan, akhirnya Sekjen diaktarkan. Wakil Ketua DPR Fadlizon membantah jika proyek DPR ini adalah pemborosan anggaran dan bagi-bagi proyek para elit Dewan Perwakilan Rakyat. Ada tuh bagi-bagi jatah anggota. Saya kira kalau itu ada tuduhan harus dibuktikan gitu. Saya kira kalau nanti ada satu program yang memang waktu itu sudah disetujui melalui paripurna tentang penataan komplek legislatif, anggarannya itu, saya mengusulkan agar juga dilibatkan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pengawasan seperti LKPP dan juga KPK. Pembangunan komplek DPR yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah fantastis ini seakan menjadi ironi di tengah sorotan negatif terhadap kalangan dewan. Dalam beberapa bulan terakhir ini saja misalnya publik dipertontonkan dengan kegaduhan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Ketua DPR Setia Novanto yang disusul dengan kegaduhan perombakan alat kelengkapan dewan. Kondisi ini seakan semakin menambah potret buram wakil rakyat di Senayan. Tim Liputan Metro TV.